sudah pada rapi-rapi. Ada yang sudah sarapan? Belum? Kenapa belum sarapan? Oh, ibunya belum matang. Tapi bekal ya anak-anak. Ya nggak apa-apa, nanti dimakan nanti. Oke. Baik, anak-anak silakan dikeluarkan buku LKS-nya. Ada yang bawa buku? Oh, bawa buku semua. Iya, berarti semalam udah belajar anak-anak apa yang mau dipelajari pada hari ini. Oke, sebelum ibu melanjutkan materi hari ini, ada yang ingat gak sih anak-anak kemarin kita belajar mengenai materi apa? Ada yang tahu anak-anak? Ada yang tahu? Iya, kita kemarin belajar mengenai materi indahnya kebersamaan. Oke, sekarang dibuka buku LKS-nya. Kita mempelajari materi mengenai tema berapa anak-anak? Iya, mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Oke anak-anak, sebelum melanjutkan kembali, coba dibuka buku LKS-nya di halaman berapa? Ayo, iya, di halaman 43. Di situ ada teks mengenai tumbuhan bagi makhluk hidup. Manfaatnya apa aja anak-anak? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Belum ada, ya udah ibu memberikan penjelasan. Oke, baik. Jadi anak-anak, sebelumnya ada yang pernah melihat ibunya masak di dapur atau bantuin ibunya di dapur memasak barang-barang ibunya? Ada yang pernah bantuin? Pasti pernah dong, masa nggak pernah? Oke, jadi kalau misalnya ibunya masak itu pasti pakai rempah-rempah. Jadi rempah-rempah itu dalam kategori tumbuhan. Kayak misalnya, ada yang tahu nggak apa? Iya, pinter. Ada jahe, ada kunyit, ada lengkuas. Iya, pinter. Itu tahu anak-anak ibu. Oke, jadi manfaat tumbuhan itu enggak banyak banget, enggak cuma sedikit, banyak banget manfaatnya. Bagi kesehatan, obat-obatan juga bisa gitu. Jadi manfaat bagi kehidupan manusia itu mulai dari sumber makanan. Contohnya apa saja? Ya, ada padi, ada gandum. Itu termasuk pokok utama dari sumber makanan kita. Kalau misalnya nggak ada padi, ada gandum. Ada yang tahu oat nggak? Itu sejenis gandum. Terus sebagai oksigen. Jadi kayak pohon jati, kalau pohon-pohon itu bangin, oksigennya maka berkurang. Makanya kita sering membuat tanaman di depan kelas, menanam pohon di depan kelas, itu termasuk menanam oksigen bagi kehidupan manusia. Oke, jadi tumbuhan itu juga berperan penting anak-anak dalam ekosistem manusia maupun tumbuhan sekaligus hewan. Jadi biar ekosistemnya terus berjalan, maka
Makanya adanya simbiosis mutualisme agar kehidupan ini terus berjalan sesuai dengan kebutuhan. Oke. Jadi contoh tumbuhan yang bisa menjadi obat tadi contohnya seperti jahe, temulawak, terus apa kunyit, gitu ya anak-anak. Jadi melanjutkan ya anak-anak. Oke, selain tumbuhan sebagai obat-obatan, tumbuhan juga sebagai produsen dalam rantai makanan. Seperti halnya tadi yang sudah Ibu bilang. Sebagai rantai makanan yang berperan sebagai produsen yang kemudian dimakan oleh hewan-hewan. Jadi kalau misalnya tumbuhan rantai makanan itu padi dimakan tikus, tikus dimakan ulang dimakan seperti berikutnya. Itu termasuk rantai makanan. Jadi saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Oke, selain sebagai produsen, sebagai sumber energi dan penghasil makanan. Contohnya tadi gandum, padi, terus kalau misalnya itu kedelai, itu tempe, jadi tahu. Pokoknya banyak olahan makanan yang dari tumbuhan seperti sayur kangkung, sayur bayam, terus ada ubi jalar, terus ada singkong. Itu termasuk dari sebagai penghasil makanan. Oke, baik. Ibu beri waktu 10 menit, kemudian dikumpulkan di depan kelas. Oke, baik, sudah dikumpulkan ya anak-anak. Oke, baik. Sepertinya anak-anak sudah mengerti, sudah paham macam-macam contoh tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia dan sekitarnya. Ya, apa saja tadi? Coba sebutkan 3 saja. 3 yang menurut anak-anak itu paling sering bermanfaat, yang paling sering digunakan bagi kehidupan manusia. Contohnya, ya ada padi tadi, terus ada bahan herbal, obat-obatan, terus apa lagi anak-anak? Iya, pentingnya menjaga ekosistem tumbuhan. Kalau misalnya ekosistemnya dirusak, ya mungkin lingkungan sekitar atau tumbuhan sekitar itu menjadi tercemar dan oksigennya berkurang. Oke, baik. Anak-anak, bagaimana sih caranya untuk melestarikan lingkungan kita, tumbuhan di sekitarnya itu tetap terjaga kualitasnya dan terus berevolusi dalam kehidupan kita? Bagaimana cara melestarikannya? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawabnya? Oke, baik. Jadi caranya itu dengan penanaman kembali tumbuhan. Contohnya misalnya kalau ada nih pohon tua yang udah ditebang, itu harusnya itu di sampingnya atau di lahan itu ditanami kembali. Jadi namanya itu reboisasi, penanaman kembali, agar nanti kalau sudah tumbuh, si tumbuhan ini menjadi besar, maka oksigennya itu semakin banyak dan karbon dioksidanya itu semakin berkurang karena terserap pada malam hari. Yang kedua yaitu pemeliharaan tumbuhan. Siapa di sini yang suka nanam tumbuhan?
Kalau misalnya tuh ada ibunya suka nanam bunga, anak disuruh nyiramin tiap pagi, suruh merawat bunganya biar banyak, biar berkembang biak. Itu yang namanya memelihara tumbuhan, melestarikan tumbuhan atau membudidaya. Yang ketiga, menghindari kerusakan tumbuhan. Kalau misalnya di pohon dirusak, ditebang, atau ekosistem tumbuhan dirusak, itu pasti akan terjadi banyak sekali bencana alam seperti tanah longsor, banjiran, terus abrasi kalau di pantai itu ya anak-anak. Jadi ada yang tadi penanaman kembali agar melestarikan atau membudidaya lingkungan agar tidak rusak. Oke, yang keempat, menjaga ekosistem. Menjaga ekosistem itu seperti poin kedua, merawat tumbuhan. Yang kelima, mengurangi penggunaan plastik. Kalau misalnya belanja ataupun keluar rumah, itu sebaiknya bawa kantong sendiri. Itu supaya kita mengurangi sampah-sampah yang kurang berurai ke tanah atau tidak bisa menjadi pupuk, jadinya tersendat. Kalau misalnya orang bahasanya ngomong, susah terurai untuk menjadi pupuk bagi tumbuhan. Oke, ada yang perlu ditanyakan anak-anak mengenai materi manfaat dari tumbuhan bagi kehidupan manusia? Ada yang perlu ditanyakan? Baik, sepertinya anak-anak ibu juga sudah paham mengenai materi yang ibu sampaikan. Sedikit walaupun tidak banyak, tetapi materi yang sudah ibu sampaikan itu sangat bermanfaat untuk pengetahuan anak-anak ibu. Karena sudah paham manfaat bagi tumbuhan kepada kehidupan manusia itu sangat luas ya anak-anak. Sebetulnya tidak hanya pada golongan kecil, pada bagian utamanya saja. Sebetulnya itu sangat luas, tidak hanya di area sekitar lingkungan kita. Seperti contoh kecilnya, mulai dari menyediakan makanan hingga menjaga keseimbangan alam. Seperti tadi, menjaga ekosistem lingkungan. Terus tumbuhan itu juga memainkan peran yang sangat penting sebetulnya kepada kehidupan kita. Oleh karena itu, karena sudah menjadi kewajiban tanggung jawab kita sebagai manusia untuk merawatnya dan melestarikannya agar tetap lestari atau tetap terjaga ekosistemnya. Jadi anak-anak, ibu harap mengenai materi ini anak-anak bisa lebih belajar menyayangi tumbuhan, lebih belajar melestarikan lingkungan. Kalau misalnya anak-anak ada yang kurang jelas bisa ditanyakan